Baik, selamat pagi kepada seluruh siswa-siswi Sekolah Dharma Widya, baik dari tingkat SMP maupun SMK. Pertama-tama terimalah salam dalam Dhamma, terpujilah para Buddha, Namo Buddhaya. Senang dan bahagia sekali saya dapat kembali berjumpa, bertatapan wajah dengan Anda sekalian. Meskipun mungkin kita saling bertatap wajah, bertatap mata melalui gadget dan media sosial kita masing-masing, yang pada saat ini kita melalui video YouTube. Nah, pada kesempatan yang baik ini, senang dan bahagia sekali pada kesempatan yang luar biasa, Dhamma kelas kita pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020, kita kembali berjumpa. Tentunya harapan saya, kita dengan kondisi yang sempurna, tiada kekurangan satu apapun, kita selalu sehat, riang dan gembira. Dan dengan penuh rasa bangga kita harus selalu mengingat slogan Dhamma kelas Dharma Widya, yaitu konsisten dalam belajar dan semangat di dalam Dhamma. Begitulah teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, semarak kemerdekaan semakin mendekati. 17 Agustus hanya hitungan hari dari hari ini. Semangat kemerdekaan, semarak kemerdekaan menjadi sebuah acuan semangat yang lebih besar buat kita, tentunya untuk semakin produktif sebagai salah satu generasi muda penerus bangsa. Dan sahabat-sahabatku sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita mengangkat sebuah topik diskusi yang berjudul berkontribusi bagi bangsa dan hidup sesuai dengan Dhamma. Itulah kira-kira yang akan menjadi topik perbincangan kita selama beberapa menit ke depan, yang mudah-mudahan dengan topik ini, dengan hasil diskusi ini akan memberikan kita sedikit ilmu, wawasan dan kebijaksanaan tentunya untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian, SMP dan SMK Dharma Widya, generasi muda adalah generasi emas. Dimanapun, di belahan bumi manapun, generasi muda akan menjadi bahu sandaran bagi kelangsungan masa depan bangsa itu sendiri. Maka tidak aneh ketika sang proklamator Insinyur Soekarno, atau biasa kita kenal dengan Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, pernah mengatakan dalam sebuah kalimat yang begitu mengandung makna luar biasa, "Berikan aku 1000 orang tua, maka niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Tetapi berikan aku 10 saja pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Begitu luar biasa sahabat-sahabatku sekalian, harapan, cita-cita bagi bangsa ini yang ditumpukan kepada generasi muda. Siapa itu generasi muda? Anda semua yang menyaksikan. Kita adalah kaum-kaum terpelajar, pemuda-pemuda generasi-generasi yang mungkin kelak akan menempati posisi-posisi strategis, akan memimpin bangsa ini entah 20-30 tahun ke depan. Tidak ada yang tahu. Namun yang harus kita pastikan mulai dari hari ini adalah pastikan diri kita adalah menjadi seorang generasi muda penerus bangsa yang cocok, yang memang berkompeten, yang memang tepat ketika disematkan sebuah predikat bahwa kita adalah kaum milenial yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, menjadi tumpuan harapan bagi kelangsungan bangsa dan negara kita tercinta, yaitu Republik Indonesia. Sahabat-sahabatku sekalian, serta mungkin Bapak Ibu yang menyaksikan yang saya hormati, generasi muda harus berkontribusi. Apa itu kontribusi? Ikut serta, andil dalam berbagai hal positif yang mengarah pada kemajuan bangsa dan negara. Tentunya bertepatan dengan momen Agustus, bulan sakral bagi bangsa Indonesia, yang tepat pada 75 tahun yang lalu, tahun 1945, bangsa kita menyatakan kemerdekaannya pada saat itu. Dan saat ini kita menikmati kemerdekaan, menikmati berbagai kemajuan dari bangsa dan negara kita tercinta. Lalu apa yang perlu kita lakukan sebagai generasi muda? Apakah kita hanya bersikap apatis, hanya menumpang hidup tanpa kontribusi apapun? Itu tidak diharapkan bagi generasi muda, wahai sahabatku sekalian. Tetapi berkontribusilah, ambil andil di sana. Harus melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Walaupun hal kecil dan hal sederhana,
Seperti kata pepatah yang mengatakan, meskipun sedikit demi sedikit, namun lambat laun itu akan menjadi yang namanya bukit. Maka Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabatku sekalian, tentunya para generasi muda, kaum milenial yang luar biasa, seluruh siswa-siswa SMK Dharma Widya, SMP Dharma Widya, dalam praktek sederhana saja, apa yang bisa kita terapkan selaras dengan ajaran Guru Agung Samudra Gautama? Sebagai generasi muda, jalankanlah minimal yang namanya Pancasila Buddhis. 5 aturan moral, 5 sila yang perlu kita terapkan, yang perlu kita tingkat dan kita sempurnakan dalam keseharian kita masing-masing. Apa manfaat dari pelaksanaan Pancasila Buddhis? Ini tentu akan berperan serta pada yang namanya peningkatan keamanan, kondusivitas bangsa dan negara. Bayangkan apabila kita generasi muda minimal menahan diri untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak patut, dan tidak sengaja-ngaja melemahkan kesadaran dengan mengonsumsi hal-hal tertentu. Ini akan menjadi andil besar demi kemajuan bangsa dan negara kita, negara Indonesia tercinta. Hal kecil dan hal sederhana. Sila pertama yang menyatakan bahwa kita akan bertekad untuk tidak melakukan pembunuhan, yang bermakna begitu luas. Bukan hanya menghilangkan nyawa dari setiap makhluk, tetapi sebisa mungkin sahabatku sekalian, hilangkanlah niat untuk menyiksa, menyakiti makhluk lain. Karena kita tahu, begitu kita disakiti, begitu kita disiksa, itu adalah hal yang tidak nyaman. Maka makhluk lain pun punya hak yang sama untuk itu, bukan hanya kita. Untuk itu, hindarilah berbagai bentuk pembunuhan, terlebih terhadap sesama manusia, atau bahkan kepada semua makhluk hewan sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang bisa kita terapkan juga dalam berkontribusi bagi bangsa negara ini adalah berusaha untuk tidak melakukan tindakan pencurian, pengambilan barang yang tidak diberikan. Tentu hukum negara sudah mengatur jelas dalam undang-undang bahwa hal ini pun dilarang, hal ini tidak ditoleransi begitu. Pelanggaran hukum, bukan hanya pelanggaran sila. Maka dari itu, biar bagaimanapun, kalau kita ingat kata orang tua dulu, meskipun susah, sesulit apapun, usahakan untuk tidak mengambil sesuatu yang memang bukan menjadi milik kita. Jangan menyerobot hak orang lain demi ego dan kepuasan semata bagi kita masing-masing. Untuk itu sekali lagi, laksanakanlah sila kedua, menghindari berbagai bentuk pencurian. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah asusila. Sahabat-sahabatku sekalian, tindakan asusila banyak sekali beragam. Tentu faktornya pun luas. Dan ini perlu kita jadikan perhatian khusus. Bahwasanya sudah cukuplah contoh-contoh yang beredar di luar sana. Sudah cukup pembelajaran yang ada yang di sekeliling kita. Jadikan mereka sebagai tolak ukur, jadikan mereka sebagai panutan, sebagai acuan bahwa apabila mereka menjalankan Pancasila ini dengan baik, atau paling tidak sila ketiga yang saya maksud, jadikan itu sebagai teladan. Apabila mereka yang telah gagal melaksanakan ini dan terlanjur melakukan pelanggaran, jadikan itu sebagai pembelajaran bagi kita. Karena tidak mungkin generasi muda akan maju, akan menjadi penerus bangsa dan negara ketika akan banyak pelanggaran moral yang dilangsungkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah berusaha untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak semestinya. Bisa dikatakan cukup memprihatinkan, sebagian dari kita mungkin sudah sering menggunakan kalimat-kalimat yang tidak baik, kata-kata yang mengandung makna yang negatif, yang tidak ada motivasinya, tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu. Hentikanlah mulai dari saat ini. Berusaha untuk dihentikan, direm, dikurangi meskipun perlahan demi perlahan. Maka mudah-mudahan apa yang keluar dari ucapan kita, apa yang terdengar oleh orang lain adalah kalimat-kalimat indah, kalimat-kalimat yang menyejukkan hati, bukan sebaliknya, wahai sahabat-sahabatku sekalian. Itu sila keempat. Dan terakhir sila nomor 5 atau Pancasila Buddhis yang kelima adalah Suramiraya Majapamadhatana Weramanisika Padang Samadhiya.
bertekad untuk tidak melemahkan kesadaran dari minum-minuman keras, dari obat-obatan terlarang, atau apapun bentuknya yang akan berefek pada penurunan kesadaran kita. Ini menjadi sangat penting, kawanku sekalian. Mengapa ini penting? Ketika kesadaran kita terganggu, ketika kesadaran kita menurun, maka secara tidak sadar dalam tanda kutip, pelanggaran demi pelanggaran akan kita lakukan dengan mudahnya. Baik itu melakukan pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila, ataupun mengucapkan kata-kata yang tidak semestinya. Ini yang akan timbul akibat dari kesadaran yang merosot. Itulah teman-temanku sekalian, sahabat-sahabat semua. Laksanakanlah Pancasila Buddhis minimal sebagai praktek kita berkontribusi, walaupun secara sederhana, dalam perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara. Pelanggaran sila mungkin memang akan menjadi PR tersendiri buat kita, karena pada sejatinya memang pelanggaran-pelanggaran terjadi memiliki dua penyebab atau dua faktor, yaitu yang pertama dari faktor internal dan yang kedua eksternal. Internal adalah faktor diri kita sendiri. Mau nggak kita coba melakukan dan kita coba belajar untuk menerapkan sila-sila itu? Mau nggak kita belajar dhamma lebih dalam, pariyati dhamma yang kelak akan dipraktekkan dalam bentuk yang namanya pati-pati dhamma, begitu. Ini tergantung pada diri kita. Kurangnya akan pengetahuan dhamma, kurangnya akan tekad, akan menyebabkan pelanggaran sila itu akan terus terjadi. Ini faktor internal, faktor dari dalam diri kita sendiri. Dan juga ada faktor dari eksternal, sahabatku sekalian. Tentu baik secara ekonomi, pergaulan, keluarga, dan apapun itu. Maka dalam Manggala Sutta, Guru Agung kita sudah jelas pernah menyebutkan bahwa bergaulah dengan mereka yang bijaksana. Itulah sebuah berkah utama. Ya, artinya adalah pergaulan ini juga akan menentukan sebagai faktor eksternal. Mau bagaimana arah hidup yang akan kita tempuh, bagaimana perilaku kita sebagai generasi muda di dalam berkehidupan bangsa dan negara. Ini akan menentukan juga. Oke, sahabat-sahabatku sekalian. Jadi hal kecil akan memberikan manfaat besar untuk kita. Hal sederhana akan memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara kita. Berusahalah, sahabat-sahabatku sekalian. Mumpung usia saat ini masih usia-usia produktif, usia-usia atau masa-masa keemasan, siapapun dia, seluruh pemuda di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bayangkan apabila kita semua kompak melakukan sesuatu yang produktif, melakukan sesuatu yang bermanfaat, maka bayangkan dalam hitungan waktu yang cukup singkat, Indonesia akan menjadi negara yang sangat disegani karena SDM-nya yang luar biasa. Terakhir, 3 hal yang perlu kita renungi, sahabatku sekalian. 3 poin yang bisa menjadi landasan kita untuk berkembang, untuk menjadi pribadi yang lebih bernilai dan tentunya berkontribusi sekali lagi bagi bangsa dan negara. Yaitu yang pertama, hiduplah berkesadaran. Apa itu hidup berkesadaran? Ketika sahabat-sahabat sekalian melakukan sesuatu, apapun itu, dimanapun itu, oleh siapapun itu, sesuatu yang diawali dan dikehendaki dengan yang namanya kesadaran, ini tentu akan berbuah manis. Apabila kita sudah ingin melakukan sebuah pelanggaran, orang yang sadar akan paham. Pada momen itu, pada detik itu, dia akan menarik kembali niat buruknya. Maka niscaya mereka yang memiliki kesadaran penuh, mereka yang melatih kesadaran ini merupakan sebuah praktek samadhi juga dalam istilah Buddhism atau dalam ajaran Dhamma, dan ini akan berdampak baik dalam setiap perilaku kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah action, sahabat-sahabat sekalian. Apa itu action? Adalah mulai beraksi. Tunjukkan sesuatu yang bermanfaat. Tunjukkan sesuatu yang memang tidak merugikan orang lain, baik melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan. Berusahalah semaksimal mungkin untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Tetapi sebaliknya, berikanlah sebuah manfaat yang baik bagi diri kita maupun bagi banyak orang lain. Beraksionlah atau beraksilah sesuai dengan track yang sudah ada. Tidak keluar jalur, tidak melanggar aturan-aturan yang ada, tapi berperilakulah yang baik. Karena itu akan mencerminkan bagaimana nilai kita sebagai seorang manusia dan khususnya sebagai seorang generasi muda. Ini yang kedua.
Dan yang ketiga adalah terampil, sahabat sekalian. Terampil di sini maksudnya adalah seorang generasi muda atau pemuda-pemudi di Indonesia khususnya harus memiliki sebuah keterampilan agar kita lebih berharga. Apa itu keterampilan? Banyak sekali macamnya. Dan kita bisa gali itu. Jangan berkecil hati bagi Anda yang mungkin merasa saya tidak punya keunggulan di bidang apapun. Bukan tidak punya, tapi Anda belum menemukan itu dengan baik. Yakinlah dan Anda silakan membuktikan. Ketika Anda sudah menemukan di mana minat dan bakat, Anda akan terampil di sana. Kita tidak bisa bandingkan dengan orang lain. Orang lain akan hebat, akan terampil di bidangnya masing-masing. Begitu juga kita. Kita pun berhak untuk menunjukkan, untuk menggali dan menyempurnakan apa yang menjadi keterampilan kita sesuai dengan minat dan bakat kita masing-masing. Demikianlah sahabatku sekalian, mudah-mudahan momen kali ini dalam rangka menyambut kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2020 menjadi peringatan kemerdekaan 75 tahun Indonesia merdeka, dan mudah-mudahan semangat kemerdekaan ini akan membakar kita untuk terus terpacu menjadi seorang generasi muda, menjadi seorang warga Indonesia yang selalu bangga, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, dan tentunya berpegang teguh di dalam dhamma, ajaran Sang Tathagata, Guru Agung Sang Buddha Gautama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan salam sukses untuk kita semua. Selamat pagi, terimalah kembali salam dalam dhamma. Terpujilah para Buddha. Namo Buddhaya.